Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Epita, NIM 190711010, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi pada video ini saya akan membahas materi kimia lingkungan, yaitu tentang parameter kimia air. Nah, pada parameter kimia air ini akan dibahas 4 poin, yaitu yang pertama sifat-sifat atau karakteristik kimia air, yang kedua yaitu sifat-sifat atau karakteristik air limbah, kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi pencemaran utama yang terdapat di dalam air, dan yang keempat yaitu macam-macam logam yang terlarut di dalam air. Pada sifat-sifat atau karakteristik kimia air ini, yang pertama yaitu pH air. Ketika air memiliki pH dari 7, lebih dari 7, maka air itu sudah bersifat basa. Seperti yang kita ketahui, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi, air yang memiliki pH di atas 7 tidak baik atau tidak layak untuk digunakan. Dan ketika air berada dalam pH kurang dari 7, maka air itu bersifat asam. Ketika air bersifat asam juga dapat merusak semua benda ataupun tanaman. Jadi, air memiliki pH normal yaitu 7. Air memiliki pH yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua yaitu kelarutan. Air mempunyai kemampuan melarutkan yang sangat tinggi terhadap beberapa komponen. Bila senyawa larut dalam cairan, maka cairan disebut pelarut atau solvent, dan senyawa disebut zat pelarut atau solut. Banyak dari zat terlarut yang tidak diinginkan keberadaannya di dalam air. Kemudian yang ketiga yaitu anion dan kation terlarut. Anion dan kation berasal dari batu-batuan dan tanah yang larut karena kontak dengan air. Bahan-bahan mineral yang terkandung dalam air karena kontak dengan bebatuan antara lain yaitu CO3, kemudian MgCO3, kemudian CaSO4, kemudian MgSO4, kemudian NaCl, dan Na2SO4, dan lain sebagainya. Kandungan anion dan kation ini mempunyai pengaruh terhadap kesadahan dan alkalinitas air. Kemudian yang keempat yaitu alkalinitas, merupakan kemampuan air untuk menetralkan asam yang dinyatakan dalam miligram per liter sebagai kalsium karbonat. Senyawa ini merupakan hasil dari larutan-larutan dari zat-zat mineral di dalam tanah dan atmosfer. Alkalinitas terutama disebabkan oleh ion bikarbonat, karbonat, dan hidroksil. Peran alkalinitas salah satunya sebagai sistem penyangga atau buffer terhadap perubahan pH yang drastis. Bikarbonat atau HCO3- inilah yang menjadi penyangga perairan terhadap pH yang drastis. Dengan adanya kation-kation penyebab keadaan dan kesadahan dan logam berat tertentu, alkalinitas menyebabkan pembentukan kerak dalam jumlah yang banyak. Alkalinitas menyebabkan rasa pahit pada air. Kemudian yang kelima yaitu CO2 atau karbon dioksida. Dalam air dapat berupa gas karbon dioksida bebas. Ion bikarbonat, ion karbonat, dan asam karbonat. Karbon dioksida bebas ini diperlukan dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau daun, sedangkan garam karbonat dan bikarbonat, terutama garam kalsium, diperlukan untuk penyangga pH air.
Karbon dioksida bersenyawa dengan air membentuk asam karbonat yang menghasilkan kondisi asam dalam perairan menjadi H+ dan HCO3-. Karbon dioksida yang terdapat di dalam air dapat diperoleh dari difusi dari atmosfer secara langsung, air tanah yang melewati tanah organik, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara teoritis memiliki kandungan karbon dioksida sebesar 0,55 sampai 0,6 mg per liter. Kemudian hasil penguraian bahan organik di dasar perairan. Dari hasil pernapasan atau respirasi hewan dan tumbuhan air. Kemudian hasil proses pemecahan atau penguraian senyawa-senyawa kimia. Secara umum, pengaruh karbon dioksida terhadap organisme air adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada kisaran 15 ppm akan mempengaruhi kehidupan ikan atau organisme akuatik karena merupakan racun bagi organisme tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dibutuhkan oleh tanaman berhijau daun atau berklorofil untuk proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mempertahankan kestabilan pH dalam air, terutama dalam bentuk senyawa karbonat atau bikarbonat. Hal tersebut berarti dapat mempertahankan kondisi lingkungan perairan yang stabil untuk mendukung kehidupan organisme. Kemudian yang keenam yaitu kesadahan. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air. Umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Kemudian yang ketujuh yaitu logam-logam terlarut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu karakteristik air limbah. Yang pertama yaitu pH. pH air limbah sangat tinggi karena banyak limbah organik maupun anorganik yang terdapat dalam air tersebut, sehingga menyebabkan pH air limbah sangat tinggi, kadang juga rendah sehingga bersifat asam. Kemudian yang kedua yaitu padatan tersuspensi, terlarut, dan terendapan. Dalam air limbah juga banyak padatan tersuspensi, ada yang terlarut dan ada juga yang terendapkan. Kemudian yang ketiga yaitu senyawa organik. Pada senyawa organik ini, air limbah biasanya mengandung ribuan zat organik yang berbeda. Kandungan organik tersebut sangat tidak mungkin diukur satu persatu. Oleh karena itu, berbagai analisis dikembangkan untuk mengukur gabungan materi organik atau bulk parameters yang terdapat dalam air limbah. Yang keempat yaitu Biochemical Oxygen Demand atau BOD dan Chemical Oxygen Demand atau COD. Analisis BOD digunakan untuk mengukur kebutuhan oksigen akibat aktivitas mikroorganisme untuk mengoksidasi materi organik dan amonia. Selama 5 hari, sebagian besar dari senyawa yang dapat terbiodegradasi akan teroksidasi. Kemudian yang BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan pencemar yang terdapat di dalam suatu perairan. Sedangkan yang COD yaitu banyaknya oksigen yang dibutuhkan oksidator untuk mengoksidasi bahan atau zat organik dan anorganik dalam 1 liter air limbah. Semakin tinggi BOD dan COD, maka tingkat pencemaran air semakin tinggi pula.
Yang kelima yaitu nitrogen dan fosfor. Kedua unsur ini sangat penting di dalam air untuk pertumbuhan mikroorganisme, tanaman, dan juga hewan. Kedua unsur ini dikenal sebagai nutrisi atau biostimulan. Tapi ketika unsur ini banyak terkandung dalam air, maka akan merusak kualitas air itu dan bisa saja airnya menjadi keruh. Klasifikasi pencemaran utama yang terdapat di dalam air. Pencemaran utama yang terdapat di dalam air dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, satu unsur atau senyawa ionik dan terlarut. Kemudian yang kedua yaitu unsur atau senyawa non-ionik dan tidak terlarut. Dan yang ketiga yaitu gas-gas. Itu merupakan klasifikasi dari pencemaran utama yang terdapat di dalam air. Macam-macam logam yang terlarut dalam air. Adapun macam-macam logam yang terlarut dalam air yaitu yang pertama, silikon dalam air. Silikon merupakan unsur terbanyak di kerak bumi setelah oksigen, yaitu sebesar 27,7%. Hal ini menyebabkan silikon tersebar luas dalam air. Konsentrasi normal dari silikon dalam air berkisar antara 1-30 mg per L sebagai SiO2, meskipun kadangkala mencapai 100 mg per L. Suatu fenomena yang menarik adalah air laut di bagian permukaan umumnya mempunyai konsentrasi silikon sangat rendah, karena unsur ini digunakan oleh kerang dan pembentukan tulang organisme laut. Yang ke-B yaitu belerang dalam air. Secara umum, sebagian besar belerang yang terdapat dalam air adalah S4 dalam ion sulfat atau SO4-2-. Dalam kondisi anaerobik, SO4-2- dapat direduksikan oleh aktivitas bakteri menjadi H2S, sulfida atau garam sulfida yang tidak larut. Gas H2S yang dihasilkan dari reduksi sulfat tersebut menyebabkan bau telur busuk yang dikeluarkan oleh banyak air yang tergenang dalam air-air tanah. Adanya perbedaan jenis belerang atau bilangan oksidasinya dalam air menggambarkan adanya hubungan antara pH air, potensial, dan aktivasi bakteri. Adanya H2SO4 atau asam sulfat di atmosfer ini menyebabkan terjadinya hujan asam yang kadangkala pH-nya mencapai 4. Yang ke-C yaitu klorida dan fluorida dalam air. Ion klorida pada tingkat sedang relatif mempunyai pengaruh kecil terhadap sifat-sifat kimia dan biologi perairan. Kation dari garam-garam klorida dalam air terdapat dalam keadaan mudah larut, dan ion klorida secara umum tidak membentuk senyawa kompleks yang kuat dengan ion-ion logam. Ion klorida tidak dapat dioksidasi dalam keadaan normal dan tidak bersifat toksik. Tetapi kelebihan garam-garam klorida ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang disebabkan oleh tingginya salinitas. Air ini tidak layak untuk keperluan pengairan dan rumah tangga. Keberadaan ion fluorida lebih penting dalam air daripada ion-ion klorida, karena unsur fluor ini salah satu unsur halogen yang keelektronegatifannya paling tinggi dibandingkan unsur-unsur halogen lainnya. Kebanyakan dalam air tawar, ion fluorida umumnya terdapat dalam konsentrasi kurang dari 1 mg per L.
Fluorida ditambahkan pada air untuk keperluan air minum rumah tangga, yaitu untuk mencegah kerusakan gigi. D yaitu kalsium dan magnesium dalam air. Secara umum, dari kation-kation yang ditemukan dalam banyak ekosistem air tawar, kalsium mempunyai konsentrasi tinggi. Kalsium adalah unsur kimia yang memegang peranan penting dalam banyak proses geokimia. Mineral merupakan sumber primer ion kalsium dalam air. Ion kalsium dan magnesium ini menyebabkan kesadahan air. Ketika kita memasak air yang merasa terganggu oleh endapan putih kalsium karbonat. Kalsium karbonat yang terbentuk di dasar tempat pendidihan atau panci karena adanya kesadahan sementara. Pada umumnya, konsentrasi magnesium dalam air tawar lebih kecil dibandingkan kalsium. Telah diteliti bahwa di lautan magnesium dalam bentuk larutan lebih lama daripada kalsium. Hal ini disebabkan senyawa Mg2+ mengendap lebih lambat dibandingkan dengan Ca2+. Yang ke-E yaitu logam alkali dalam air. Natrium umumnya terdapat dalam konsentrasi yang lebih tinggi di dalam air tawar dibandingkan dengan kalium. Ion natrium sama dengan ion klorida. Bila berdisosiasi dengan salinitas yang berlebihan, dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang cukup serius. Kalium dalam perairan alami relatif rendah konsentrasinya dari natrium. Karena unsur tidak mudah dilepaskan dari sumbernya dan unsur ini mudah sekali diadopsi oleh mineral-mineral. Yang ke-F yaitu aluminium dalam air. Aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga dalam kerak bumi. Kebanyakan aluminium yang di bawah air terdapat sebagai partikel-partikel mineral dan mikroskopik yang tersuspensi. Konsentrasi aluminium yang terlarut dalam kebanyakan air kemungkinan kurang dari 1,0 mg/L. Aluminium bersifat amfoter dan pada perairan alami dengan pH di atas kurang lebih 10 membentuk ion aluminiat yang larut. Ion fluorida membentuk kompleks yang sangat kuat dengan aluminium dan dengan adanya fluorida dengan konsentrasi tinggi akan membentuk jenis kompleks fluorida seperti AlF2+. Mungkin akan terbentuk dalam air. Ion aluminium membentuk endapan dengan silika dan dengan ion ortofosfat. Kemudian yang ke-G yaitu besi dalam air. Besi adalah salah satu dari lebih unsur-unsur penting dalam air, permukaan, dan air tanah. Perairan yang mengandung besi sangat tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga karena dapat menyebabkan bekas karat pada pakaian, porselin, dan alat-alat lainnya, serta menimbulkan rasa yang tidak enak pada minuman dengan konsentrasi di atas kurang lebih 0,31 mg/L. Sifat kimia perairan dari besi adalah sifat redoks, pembentukan kompleks metabolisme oleh mikroorganisme, dan pertukaran dari besi antara fasa cair dan fasa padat yang mengandung besi karbonat, hidroksida, dan sulfit. Besi 2 sebagai ion berhidrat yang dapat larut atau Fe2+, merupakan jenis besi yang terdapat dalam air tanah. Karena air tanah tidak berhubungan dengan oksigen dan atmosfer. Konsumsi oksigen bahan organik
dalam media mikroorganisme menghasilkan bentuk keadaan reduksi dalam air tanah. Dalam kondisi tidak ada oksigen, air tanah yang mengandung Fe2 jernih begitu mengalami oksidasi oleh oksigen yang berasal dari atmosfer. Ion ferro akan berubah menjadi ion peri dan air menjadi keruh. Pada pembentukan besi 3 oksidasi terhidrat yang tidak larut menyebabkan air berubah menjadi abu-abu. Kerusakan perairan yang disebabkan oleh aliran limbah tambang asam ini diperlihatkan dengan penutupan permukaan air oleh suatu lapisan yang sangat tipis dari FeOH3 yang bersifat semi gelatin. Ke-H yaitu mangan dalam air. Toksisitas mangan lebih kecil relatif sudah tampak pada kondisi konsentrasi rendah. Tingkat kandungan mangan yang diizinkan dalam air untuk keperluan domestik dengan konsentrasi sangat rendah yaitu di bawah 0,005 mg per liter dalam kondisi aerob. Mangan dalam perairan terdapat dalam bentuk MnO2 dan pada dasar perairan tereduksi menjadi Mn2+, atau dalam air yang kekurangan oksigen atau DO rendah. Oleh karena itu, permukaan air yang berasal dari dasar suatu sumber air sering ditemukan mangan dalam konsentrasi tinggi. Air yang berasal dari sumber tambang asam dapat mengandung mangan terlarut dan pada konsentrasi kurang lebih 1 mg per liter dapat ditemukan pada perairan dengan aliran yang berasal dari tambang asam. Pada pH yang agak tinggi dan kondisi aerob terbentuk mangan yang tidak larut seperti MnO2, Mn3O4 atau MnCO3 meskipun oksidasi dari Mn2- itu berjalan relatif lambat, yaitu senyawa nitrogen dalam air. Senyawa-senyawa nitrogen terdapat dalam keadaan terlarut dan juga ditemukan sebagai bahan tersuspensi. Dalam air, senyawa-senyawa ini memegang peranan sangat penting dalam perairan melalui reaksi-reaksi biologi perairan. Jenis-jenis nitrogen anorganik utama dalam bentuk nitrat atau NO3 dan amonium atau NH4+ dalam kondisi tertentu terdapat dalam bentuk nitrit. Nitrogen perairan merupakan penyebab utama pertumbuhan yang sangat cepat dari ganggang yang menyebabkan eutrofikasi. Pada umumnya, nitrogen anorganik dalam perairan aerobik ada dalam keadaan bilangan oksidasi +5 yaitu NO3- dan dengan bilangan oksidasi +3 dan dalam keadaan anaerob sebagai NH4 yang stabil. Yang terakhir yaitu yang ke-J, senyawa fosfor. Dalam air, senyawa fosfor merupakan suatu komponen yang sangat penting dan sering menimbulkan permasalahan lingkungan. Fosfor termasuk salah satu dari berbagai unsur esensial untuk pertumbuhan ganggang dalam air. Pertumbuhan ganggang yang berlebihan di samping adanya hasil hancuran biomas dapat menyebabkan pencemaran kualitas air. Sumber fosfor adalah limbah industri, hanyutan dari pupuk limbah domestik, hancuran bahan organik, dan mineral fosfat. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya atau video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.